Selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua hari ini di Minggu Advent pertama 30 November 2025. Saya akan menyampaikan renungan dari Roma pasal 13 ayat 11 sampai dengan 14 dengan tema penantian Raja Sang Adil. Kita tentunya semua pernah menanti dalam hidup kita, menantikan sesuatu, menantikan pekerjaan, menantikan pasangan, dan menantikan apapun. Dan dalam penantian tentunya setiap kita yang sedang menanti, bahkan bisa jadi kita yang sekarang sedang menanti sesuatu, pasti ada hal-hal yang kita siapkan atau ada hal-hal yang kita lakukan. Kita tidak tinggal diam tentunya. Apalagi kita ketahui waktunya sudah begitu dekat atau waktunya sudah singkat. Nah, bagian firman Tuhan ini mengajak kita bagaimana dalam minggu-minggu Advent ini kita diingatkan dalam masa-masa penantian kita akan datang Kristus yang kedua kali, kita diingatkan bagaimana kita jangan pasif atau jangan diam. Karena itu kan belajar dalam masa-masa penantian kedatangan Kristus yang kedua kali, kita dengan ketiga kebenaran. Yang pertama, yaitu waktunya sudah singkat. Kita tidak tahu waktunya Tuhan datang, tapi pasti Tuhan akan datang. Dan firman Tuhan ini dikatakan dalam ayat 11 bagaimana, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Karena itu dikatakan dalam kalimat sebelumnya, jangan lagi tidur tetapi bangun. Artinya apa? Bukan tidur secara fisik, tapi jangan tertidur secara rohani. Hidup tanpa arah, hidup mulai tidak karu-karuan, dan hidup tidak siap untuk kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan kita diingatkan bagaimana kita harus siap sedia selalu, karena kita tidak tahu kapan datangnya dan kapan Tuhan bisa memanggil kita. Kita melihat bagaimana bencana di Sumatera, Aceh, dan juga di Sumbar begitu tiba-tiba, tidak ada yang tahu dan tidak ada yang siap. Apalagi kedatangan Kristus yang kedua kali, tidak ada yang tahu kapan waktunya, tapi datangnya tiba-tiba. Karena itu kita harus siap secara rohani dan bangun secara rohani. Hidup kita harus punya arah yang jelas. Artinya apa? Hidup harus memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, dikatakan dalam ayat 12 dan ke-13, dalam penantian itu kita harus mempersiapkan diri kita dengan cara terus bertobat, menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Perbuatan-perbuatan kegelapan itu dikelompokkan dalam 3 bagian, yaitu pertama pemuasan diri, berbicara tentang pesta pora kemabukan, kemunafikan atau ketidakmurnian, berbicara tentang hawa nafsu dan percabulan, dan yang ketiga berbicara ketidakharmonisan di antara saudara-saudara, berbicara perselisihan dan iri hati. Kita harus menanggalkan itu semua, dan ini juga mengingatkan kita dalam masa penantian itu, dalam relasi kita dengan sesama dengan Tuhan, itu harus terus diperbaiki. Itu harus terus kita pulihkan, dan kita harus tanggalkan kehidupan lama kita. Supaya dalam penantian kita pun kita tetap menjadi berkat bagi sesama. Kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan yang ketiga, dikatakan dalam 14, kenakanlah Kristus dalam masa penantian kita. Artinya apa? Mengenakan Kristus artinya menjadikan Kristus pusat kehidupan kita. Kalau Paulus katakan dalam Galatia 2 ayat 20, bagaimana hidupnya bukan dirinya lagi, tapi Kristus yang ada dalam dirinya. Artinya apa? Kristuslah yang seharusnya menjadi gambaran diri kita. Kristus yang harusnya memimpin hidup kita. Kristus yang harusnya terus mengontrol hidup kita. Dan kita terus-terus memancarkan Kristus dalam hidup kita. Itu terlihat dalam 3 hal. Yang pertama, pikiran kita. Kemudian yang kedua, itu berbicara tentang keinginan kita. Yang ketiga, berbicara tentang kelakuan kita. Pikiran kita harus serupa dengan Kristus. Keinginan kita harus serupa dengan keinginan Kristus, dan apapun yang kita perbuat harusnya itu segambar dan serupa dengan Kristus. Sehingga dalam mempersiapkan penantian kedatangan Kristus yang kedua kali, kita benar-benar terus semakin hari semakin disempurnakan, semakin dikuduskan, karena kita terus belajar seturut dengan Kristus, dan Kristus semakin nampak dalam kehidupan kita. Kita memancarkan Kristus dalam kehidupan kita, baik melalui pikiran kita, keinginan kita, dan apa yang kita lakukan. Sehingga hidup kita benar-benar memuliakan nama Tuhan. Karena itu jangan lagi berleha-leha. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tapi satu yang pasti, Tuhan pasti akan datang.
Dan dalam masa penantian itu, mari kita sungguh-sungguh siapkan diri kita. Jangan berleha-leha. Mari kita terus hidup dalam kesungguhan secara rohani, secara pertobatan, dan hidup kita sungguh-sungguh memancarkan Kristus dalam hidup kita. Sehingga ketika Kristus datang, kita benar-benar siap dan kita menikmati janji keselamatan, janji kerajaan Allah, dan persekutuan dengan Allah di sorga yang kekal. Selamat Minggu Advent pertama, dan selamat terus berjuang dalam penantian kedatangan Kristus yang kedua kali. Di tengah-tengah banyaknya persoalan pergumulan, banyaknya tantangan, tapi Tuhan pasti akan menolong dan memberkati kita dalam masa penantian ini dan memampukan kita tetap setia sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati kita, dan selamat melayani, selamat beribadah. Amin.